Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ni'mah dengan NIM 230651008. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perkembangan, ketertarikan, dan kelekatan menurut Mary Ainsworth. Biografi. Mary Ainsworth adalah seorang psikolog perkembangan yang mungkin paling dikenal karena penilaian situasi aneh dan kontribusinya pada bidang teori keterikatan. Ainsworth mengurai penelitian Bowlby tentang keterikatan dan mengembangkan pendekatan untuk mengamati keterikatan anak dengan pengasuhnya. Mary Ainsworth merupakan orang Amerika Serikat. Ia lahir pada 1 Desember 1913 di Glendale, Ohio. Beliau wafat pada 21 Maret 1999, Charlottesville, Virginia, Amerika Serikat. Beliau juga terkenal karena penelitian tentang teori keterikatan dan pengembangan penilaian situasi aneh. Situasi aneh awalnya dikembangkan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969 untuk mengamati interaksi dan perilaku eksplorasi anak-anak dalam kondisi stres rendah dan tinggi. Eksperimen terdiri dari observasi terstruktur, berlangsung sekitar 20 menit dan melibatkan 8 segmen. Ini dimulai dengan seorang ibu dan bayinya memasuki ruang bermain laboratorium yang dirancang khusus. Setelah mereka menetap, seorang wanita asing bergabung dengan mereka. Skenarionya terungkap ketika sang ibu meninggalkan ruangan sebentar, membiarkan orang asing tersebut berinteraksi dengan bayinya. Sang ibu kembali, diikuti dengan perpisahan lagi, di mana bayinya ditinggalkan sendirian. Percobaan diakhiri dengan orang asing dan kemudian ibu masuk kembali ke ruangan. Ainsworth menemukan pola perilaku riuh bayi yang tidak terduga yang mengarah pada pengembangan sistem klasifikasi untuk menganalisis gaya keterikatan pada anak-anak. Prosedur observasi ini menjadi metode yang paling umum untuk mengidentifikasi gaya keterikatan pada anak-anak antara 10 dan 30 bulan. Teori keterikatan. Berdasarkan pengamatan dan penelitiannya, Ainsworth menyimpulkan bahwa ada 3 gaya keterikatan yang utama. Pertama, keterikatan yang aman. Anak yang memiliki keterikatan yang aman mencari kenyamanan ketika ketakutan dan lebih memilih orang tua daripada orang asing. Yang kedua, keterikatan penghindaran cemas. Anak-anak yang berada dalam kelekatan cemas merasa waspada terhadap orang asing, menunjukkan kesusahan yang besar ketika orang tuanya pergi, namun tidak merasa terhibur dengan kepulangan orang tuanya. Yang ketiga, keterikatan yang tahan terhadap kecemasan. Anak-anak yang memiliki kelekatan yang menghindar menunjukkan sedikit preferensi terhadap orang tua dibandingkan orang tua asing dan tidak mencari kenyamanan dari pengasuhnya. Pengertian teori kelekatan. Menurut Ainsworth, kelekatan adalah sebuah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan individu lain yang bersifat mengikat terus-menerus. Kelekatan juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang khusus pada seorang individu. Kecenderungan ini mencari kelekatan dengan orang lain dan
mencari dan mempertahankan kontak emosional dengan orang-orang tertentu saja. Orang yang pertama kali menjalani kelekatan adalah keluarganya, seperti ibu, ayah, dan saudara-saudaranya. Ikatan dengan teman sebaya akan lebih erat terbentuk dengan adanya jalinan komunikasi yang lebih baik. Selain itu juga remaja yang mencari kenyamanan dan kelekatan dengan teman sebayanya yang mau membentuk sebuah hubungan timbal balik yang ada saat dibutuhkan. Jenis-jenis kelekatan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, secure attachment. Secure attachment adalah perasaan aman dalam hubungan figur lekatnya, menunjukkan bahwa individu dapat mengandalkan figur lekatnya sebagai sumber yang tersedia untuk kenyamanan dan keamanan ketika dibutuhkan. Individu yang mendapatkan secure attachment akan mampu membangun hubungan dengan orang lain, optimis, serta lebih percaya diri. Yang kedua, insecure attachment. Individu yang tidak mendapatkan perhatian serta kenyamanan dari figur lekatnya sehingga membuat individu tidak nyaman dalam sebuah kedekatan dengan individu lain, menarik diri dari kelompok, serta memiliki emosi yang berlebihan dan cenderung lebih mengurangi sikap ketergantungan terhadap orang lain. Faktor-faktor kelekatan. Ada 3 faktor yang mengurangi kelekatan antara individu dengan figur lekatnya. Pertama, adanya rasa puas pada individu terhadap figur lekatnya. Misalnya, ketika individu membutuhkan sesuatu, figur lekat hadir untuk menemani dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Kedua, terjadinya reaksi atau respon saat menunjukkan sebuah tingkah laku dan bertujuan untuk mencari perhatian. Misalnya, seorang remaja yang menyukai drama Korea, remaja lain merespon dan menyukai drama Korea juga, sehingga terjadi respon timbal balik yang membuat remaja-remaja ini dapat membangun kelekatan. 3. Sering terjadinya interaksi figur lekat dengan individu. Misalnya, remaja yang satu sekolah, satu kelas selalu bertemu dan berinteraksi serta ada di saat ia dibutuhkan dan mendengar cerita atau keluhan yang dihadapi oleh temannya. Maka remaja ini dapat memberikan dan membangun ikatan emosional antar remaja tersebut. Kesimpulan, teori keterikatan attachment theory dan teori kelekatan attachment styles yang dikembangkan oleh Mary Ainsworth menyoroti pentingnya hubungan antara hubungan anak dengan figur penjaga utama mereka dalam membentuk pola kelekatan. Ainsworth mengidentifikasi 3 pola keterikatan utama: aman, cemas, terhindar, dan cemas takut. Kesimpulannya bahwa kelekatan adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang memiliki ikatan emosional antar individu tersebut dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to